بسم الله الرحمن الرحيم. Al-Qaidah Al-Kulliyah Al-Kubra Ar-Rabi'ah ya minal qawaid Al-Kulliyah Al-Kubra As-Sittah allati dzakaraha Asy-Syaikh Muhammad Shadiq Al-Burnu fi kitabih Al-Wajiz fi idah qawaid al-fiqh al-kulliyah la darara wa la dirar ya la darara wa la dirara la darara wa la dirara. Jadi kita hari ini akan mengambil kaidah kubra yang keempat ya dari 6 kaidah kulliyah kubra. Dan nanti tentunya dari setiap kaidah kulliyah kubra laha qawaiduha al-mundarijah, yakni min al-qawaid as-sughra al-mundarijah tahta hadhihi al-qaidah al-kubra ya. Jadi kita akan ambil kaidah kubranya dulu, la darara wa la dirar. Wa al-mabahith allati tata'allaqu bi hadhihi al-qaidah ya, khamsatu mabahis. Ada 5 pembahasan seputar kaidah la darara wa la dirar. Al-mabahath al-awwal siyaghatul qaidah wa asluha wa adillatuha. Wal mabahath ats-tsani anwa'u ilhaqid darar bi ghairi haqqin. Ya, wal mabahath ats-tsalits syarhul qaidah, yakni syarhul qaidah la darara wa la dirar. Wa al-mabahath ar-rabi' min furu' al-qaidah wa amthilatiha ya. Wal mabahath al-akhir al-khamis al-qawaid al-mundarijah tahta al-qaidah, yakni al-qawaid as-sughra al-mundarijah tahta qaidah la darara wa la dirar ya. Jadi ada 5 pembahasan ya yang akan kita bahas terkait dengan kaidah la darara wa la dirar ya. Baik. Al-mabahath al-awwal ya siyaghatul qaidah wa asluha wa adillatuha. Yang dimaksud dengan siyaghah ini ya ikhwan terkait dengan ungkapan yang pas gitu ya, yang dikaji oleh Syekh Al-Burnu nanti terkait dengan kaidah ini. Jadi yang tepat itu atau yang dianggap lebih pantas gitu ya, lebih layak, apakah ada dua kaidah sebenarnya yang disebutkan oleh Syekh Al-Burnu, dan dua-duanya juga para ulama menyebutnya sebagai kaidah kulliyah kubra, tapi substansinya sama sebenarnya, hanya saja dari sisi ungkapan mana yang lebih pantas untuk dijadikan sebagai kaidah kulliyah kubra ya. Yang pertama adalah la darar wa la dirar yang tadi kita sebutkan, dan yang kedua ad-dararu yuzalu. Jadi ada sebagian ulama yang menulis kitab qawaid fiqhiyah itu menyebut kaidah kulliyah kubranya itu dengan istilah ad-dararu yuzalu. Jadi dari sisi siyaghah ya, dari sisi uslub kaidah. Nah, ini mana yang nanti lebih pantas ya? Apakah la darar wa la dirar atau ad-dararu yuzalu? Nah, hadhihi muqaddimah allati qaddamaha Asy-Syaikh Al-Burnu fi bahsi hadhil qaidah. Wa kadzalika asluha wa adillatu. Wal muradu bil asl huna ad-dalil ya. Ad-dalil alladzi bana alaihi madza hadhil qaidah. Ya, jadi apa dalil yang menjadi dasar diciptakannya kaidah la darara wa la dirar. Ya. Baik. Siyaghatul qaidah ya. Qala Syekh Muhammad Shadiq Al-Burnu abbara aktsaru min kutubin fil qawaid an hadhil qaidah biqaulihim ad-dararu yuzalu. Nah, kama qultu sabiqan ya ikhwan. Jadi kebanyakan ya, beliau menyebutnya malah kebanyakan di sini. Kebanyakan kitab-kitab kaidah fikih ya yang ditulis oleh para ulama yang sudah kita bahas pada Muqaddimah 9 terkait dengan sejarah singkat perkembangan tadwin hadzal ilm ya. Nah, itu beliau mengatakan kebanyakan para ulama yang menyusun kitab qawaid kulliyah atau qawaidul fiqh ya, itu menyebut kaidahnya dengan istilah ad-dararu yuzalu. Jadi di antara 5 atau 6 kaidah ya. Ini Syekh Al-Burnu menyebutnya 6, tapi yang populer sebenarnya ada 5 ya. Atau 5 atau 6 kaidah kulliyah kubra itu yang sering disebutkan oleh para ulama bukan la darara wa la dirar, tapi malah kaidah ad-dararu yuzalu ya. Tapi substansinya sebenarnya sama saja sebenarnya ya. Sama seperti gini ya ikhwan. Bisa kita analogikan para ulama menyebut kaidah al-umuru bimaqasidiha ya, kaidah kuliah yang pertama. Nah, tapi ada juga yang mengatakan ya gunakan hadis saja, yaitu innamal a'malu binniyat. Jadi antara innamal a'malu binniyat dengan al-umuru bimaqasidiha itu sebenarnya kan substansinya sama gitu ya. Tapi yang populer adalah al-umuru bimaqasidiha. Nah, ini sama. Yang populer adalah ad-darar yuzal ya, bukan la darar wa la dirar ya. Malah la darar wa la dirar itu adalah dianggap sebagai dalil atas kaidah ad-dararu yuzalu. Kenapa? Karena la darara wa la dirar itu hadis ya, itu hadis. Jadi yang menjadi dasar kaidah ini. Nah, maka Syekh Al-Burnu mengatakan kebanyakan menyebut dengan kata ad-dararu yuzalu wa ja'alu ma abbarna bihi, yang menjadikan ungkapan ad-dararu yuzal
itu sebagai kaidah dari la darara wa la dirar. Wa huwal hadis dalilan 'alal qaidah wa aslan naha. Nah, sedangkan ma'abar nabihi, ya ini apa yang kita sebutkan la darara wa la dirar itu dijadikan sebagai dalil untuk diciptakannya kaidah ad-dararu yuzalu. Tapi Syalbunu punya pendapat tersendiri ya. Beliau mengatakan walakin at-ta'bir bi sighatil hadis 'anil qaidah ashmal wa a'am. Tapi kalau misalnya kita cenderung menggunakan uslub dari kaidah itu dari hadis, yaitu la darara wa la dirar, maka sebenarnya ini malah lebih sempurna gitu ya, lebih cakupannya lebih luas. Haitu yashmalud darar ibtida'an wa muqabalatan. Karena hadis la darara wa la dirar mencakup tidak bolehnya kita membuat suatu kebahayaan ya dari sisi memulainya atau dari sisi sebagai sebagai balasannya atau sebagai tindak lanjut dari sesuatu yang sudah muncul sebelumnya. Ibtidaan itu memulai, muqabalah sebagai balasan dari doror yang sudah muncul sebelumnya. Nah, itu jadi hadis la doror wa la dirar dianggap lebih luas cakupan maknanya daripada menggunakan ad-dararu yuzalu. Nah, itu satu sisi. Argumentasi Syalburnu yang pertama adalah dari sisi syumuliyatu uslub atau syumuliyatu sighah la darara wa la dirar ala sighati ad-dararu yuzalu. Wasani wa aidan ya yu'ti dzalikal qaidah quwwah. Di sisi yang lain, kaidah la darara wa la dirar itu lebih memberikan kekuatan dari sisi dari sisi lafadznya ya, dari sisi sumbernya daripada ad-darru yuzal. Kenapa? Yaj'aluha dalilan syar'iyyan shalihan li bina'il ahkam 'alaihi ya bi'tibar annaha nassun haditsun nabawiyyun karim ya. Nah, jadi karena yaj'aluha dalilan syar'iyyan ya shalihan li bina'il ahkam 'alaihi bi'tibar annaha nassun haditsun nabawiyyun karim. Karena lafaz la darar wa la dirar itu ya memang secara kesepakatan ulama adalah dalil ya yang bisa dijadikan sumber hukum ya, dan bisa menjadi dasar untuk menciptakan hukum-hukum yang lahir dari dalil tersebut karena merupakan hadis Nabi. Nah, ini kan sudah pernah kita bahas ya Ikhwan ya pada muqaddimah terkait dengan masalah hal tustadallu bil qaidah al-fiqhiyah ya, apakah bisa dijadikan kaidah fikih itu sebagai dalil. Nah, itu kan khilaf di kalangan ulama ya, ada yang mengatakan boleh, mengatakan tidak, karena qawaid fikih hakikatnya adalah natijatul fiqhi dan tidak mungkin bisa menjadi dalilul fiqhi gitu ya. Nah, tapi ada juga para ulama sepakat kalau sumbernya adalah ayat atau hadis misalnya, maka kaidah fikih bisa menjadi dalil. Nah, kalau begitu kenapa tidak menggunakan ungkapan hadis saja untuk dijadikan sebagai kaidah ya, agar tidak ada khilaf terkait dengan penggunaan ad-darru yuzal sebagai dalil. Kalau ad-darru yuzal itu kan bukan dalil, itu kan adalah kesimpulan dari para ulama ya dari memahami hadis la darara wa la dirar. Tapi kalau langsung menggunakan lafaz la darara wa la dirar ya, di satu sisi dia kaidah, di sisi yang lain juga dia hakikatnya adalah dalil yang disepakati karena adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka beliau mengatakan bi khilafi qaulina ad-darru yuzalu falaysa li hadzal qaul quwwah syar'iyyah kana sil khabar. Nah, berbeda dengan ungkapan ad-darru yuzal ya, karena ini dari sisi kekuatan nasnya itu lemah dibandingkan la darara wa la dirar karena itu bukan hadis ya, sedangkan la darara wa la dirar adalah hadis ya. Maka beliau cenderung menggunakan lafaz la darara wa la dirar bukan ad-darru yuzal. Tapi kalau misalnya kita membaca kitab-kitab qawaid fiqhiyah ya, mendapati ada kaidah kuliah kubronya kok ad-darru yuzal ya, maksudnya adalah la darara wa la dirar ini. Meskipun nanti uniknya juga Syekh Al-Burnu mengatakan ad-darru yuzalu ini termasuk kaidah mutafarri'ah gitu ya. Termasuk kaidah yang menjadi kaidah cabang dari kaidah la darara wa la dirar. Nanti akan kita bahas terkait dengan pembahasan al-qawaid al-mundarijah tahta hadhil qaidah. Baik, aslu qaidah wa adillatuha. Apa sumber dalilnya ya? Ya sebenarnya dalilnya adalah kaidah itu sendiri ya. Qala Syekh Al-Burnu aslu hadhil qaidah wa huwa daliluha. Asal dari kaidah ini yang juga merupakan dalilnya, hadil qaidah nassu haditsin nabawi karim ya, nassu haditsin nabawiyyin karim fi rutbatil hasan. Jadi la darara wa la dirar ini sebenarnya adalah hadis ya. Sebenarnya adalah hadis Nabi SAW yang secara derajat periwayatannya itu adalah hasan. Jadi hadis yang diriwayatkan dengan derajat yang hasan secara sanad gitu ya.
Akhrajahu Malik fil Muwatta. Diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta an Amr ibn Yahya an abihi mursalan, ya, diriwayatkan oleh Imam Malik secara mursal dari Amr ibn Yahya. Jadi secara mursal itu artinya ada rawi sahabat yang kemudian tidak disebutkan ya dalam sanad hadis tersebut. Nah, itu yang dimaksud dengan hadis mursal. Sudah hadis mursal. Baik. Jadi ini hadis yang dari sisi sanad adalah hadis hasan gitu ya. Kemudian Syalbuni mengatakan begitu juga akhrajul Hakim fil Mustadrak, ya, Al-Mustadrak ala Sahihain. Diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dari di dalam Mustadrak. Dan kitab Al-Mustadrak ini adalah kitab yang mencari hadis-hadis ya yang diriwayatkan oleh sanad Bukhari dan Muslim tapi tidak disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Jadi hadis yang diriwayatkan oleh hadis yang diriwayatkan oleh sanadnya Imam Bukhari dan Muslim tapi matannya tidak ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Ya, itu namanya Mustadrak, yang mana salah satu yang masyhur adalah Al-Mustadrak lil Imam Al-Hakim An-Naisaburi. Nah, begitu juga diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam sunannya, ya, ada Rukutni juga dalam sunannya min hadis Abi Sa'id Al-Khudri. Nah, diriwayatkan oleh sahabat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Kama akhrajahu Ibnu Majah min hadis Ibnu Abbas. Jadi juga diriwayatkan dari sahabat yang lain. Ibnu Majah meriwayatkan dari Ibnu Abbas dan juga dari sahabat Ubadah ibn Samit radhiyallahu anhum ajma'in. Ya. Jadi ini dari sisi sanad atau sumber atau asal dari kaidah la darara wa la dirar. Makna hadis. Ya. Qala Syalburnu ad-dararu ma'nahu ilhaqu mafsadatin bil ghairi mutlaqan. Jadi ad-darar intinya adalah membuat, ya, menciptakan suatu kerusakan, suatu bahaya ya untuk orang lain secara mutlak. Ya. Secara mutlak itu artinya apapun tujuannya, ya, apakah tujuannya untuk kebaikan atau tujuannya untuk keburukan. Misalnya nih, ya, yang namanya hukuman cambuk bagi peminum khamr itu doror bagi syaribul khamri, tapi itu adalah hak gitu ya kalau didasarkan kepada pembuktian yang benar. Tapi kalau mencambuk orang tanpa ada alasan yang dibenarkan, ya itu berarti doror juga, tapi dia doror batil gitu ya. Jadi Syalbuni ingin mengatakan doror di sini mutlak sebenarnya, bisa berdasarkan sesuatu yang hak atau sesuatu yang batil. Ya, intinya doror itu adalah ilhaqu mafsadah bil ghair, ya, membuat suatu hal yang membahayakan atau membuat kesulitan kepada pihak lainnya. Wad diror, adapun kalau diror muqabalatud doror bil doror. Nah, sedangkan kalau diror itu maknanya adalah ya membalas suatu keburukan dengan keburukan yang sama atau keburukan yang berbeda gitu ya. Au ilhaqu mafsadatin bil ghairi ala jihatil muqabalah. Atau diror itu artinya adalah membuat atau membahayakan atau menimbulkan kerusakan, menimbulkan bahaya, menimbulkan kesulitan kepada pihak lain atas dasar balasan karena pihak lain membuat hal yang sama. Maka hadis ini bisa kita katakan kalau maknanya la darara wa la dirar, berarti maksudnya tidak boleh menciptakan bahaya, ya, kepada orang lain atau membalas bahaya yang sama dari doror orang yang membuat doror kepada dirinya. Jadi ini makna yang pertama, ya. Wa fassarahu ba'duhum, ada juga yang menafsirkan bi an la yadurru rajulu akhahu ibtida'an wala jaza. Maknanya sama, ya. Maknanya sama, artinya tidak membuat bahaya dari dirinya atau membalas orang lain dengan bahaya yang sama. Jadi maknanya sama ini, apakah ibtida'an atau jazaan. Ya, tadi disebut kalau ibtida'an itu berarti ilhaqu mafsadah bil ghair mutlaqan, dan kalau untuk diror itu jazaan, ya, muqabalatul mafsadah bil mafsadah. Baik, ini dari sisi makna kaidah, ya. Jadi tidak boleh menciptakan kebahayaan hukum asalnya, ya, kecuali kalau ada istisna, ada pengecualian seperti tadi misalnya mencambuk pelaku peminum khamr, itu ada istisna di situ. Tapi hukum asalnya tidak boleh menimbulkan bahaya untuk orang lain atau membalas sesuatu juga dengan hal yang membahayakan. Wal hadisu nassun fi tahrimid dharar. Ya, hadis ini menjadi dalil haramnya kita membuat bahaya bagi orang lain atau untuk diri sendiri. Li'anna nafya bila al-istidrakiyah yufidu tahrim sa'iri anwa'id dharar fi syara'. Ya, karena nafi di sini la, ya, la adalah an-nafiyah, la dharar wala dirar, itu maknanya lil istidrak. Ya, lil istidrak itu maknanya adalah dia yufidul umum, ya, mencakup setiap hal yang merupakan bahaya tanpa ada pengecualian jenis bahayanya. Intinya setiap bahaya itu tidak dibolehkan oleh syariat, ya. Nah, tentu dalam konteks yang memang tidak dibolehkan oleh syariat juga.
Ya, li'annahu naw'un minadz-dzulm. Karena yang namanya membuat bahaya bagi diri atau untuk orang lain, apakah sebagai ibtidan atau sebagai muqabalatan, merupakan bagian dari kezaliman, dan kezaliman jelas diharamkan di dalam Islam. Ya, inni haramtu dzulma, dalam suatu hadis qudsi Allah mengatakan, ya, inni haramtu dzulma ala nafsi faja'altu muharraman fima bainakum kama qala Rasulullah. Ya, Allah sendiri mengharamkan kezaliman pada dirinya dan dijadikan kezaliman itu haram di antara umat manusia. Nah, maka ilhaqud darar minadz zulmi. Illa, ya ini yang tadi saya katakan ya, illa ma khussa bidalilin, kecuali kalau ilhaqud darar itu tadi ya dibolehkan, dikhususkan, dikecualikan berdasarkan dalil. Kal hudud, ya seperti menerapkan hukum hudud, ya cambuk, rajam, ya, atau al-uqubat atau hukum-hukuman yang lain yang memang dalam rangka untuk menjatuhkan hukuman kepada pelaku tindak kejahatan tertentu, ya. Ai an-nadharar wal idrar al-muharramaini idza kana bi ghairi haqqin. Jadi yang dimaksud dilarang di sini adalah menciptakan darar, ya, yang hukumnya haram tadi kalau tanpa didasarkan kepada suatu yang hak, ya. Wa amma iqa'ud darar bi haqqin fa huwa matlubun syar'an. Ya, kalau membuat kemudaratan itu sesuatu yang memang berdasarkan sesuatu yang hak seperti tadi kal hudud wal uqubat, ya maka itu matlubun syar'an, dituntut oleh syariat, bahkan hukumnya wajib. Seperti Allah, bahkan dalam Al-Qur'an Allah tegaskan, ya, misalnya adalah seperti pemberlakuan hukum qisas, itu kan ilhaqud darar bil ghair, ya. Karena itu sampai kepada pembunuhan, tapi hukumnya wajib kalau didasarkan kepada kasus pembunuhan yang sama, gitu ya. Allah mengatakan kutiba alaikumul qisas fil qatl. Nah, itu artinya apa namanya? Algojo, ya, yang membunuh pelaku pembunuhan itu tidak dikategorikan ilhaqud darar bil ghairi haqqin, ya, tapi itu adalah bihaqqin, maka matlubun syar'an, apakah hukumnya wajib atau sunnah. Li'annahu idkhalud darar ala man yastahiqu, karena ilhaqud darar bihaqqin itu termasuk ilhaqud darar ala man yastahiqu. Jadi menetap membuat kebahayaan atau mudarat kepada pihak lain atas suatu dasar yang dibenarkan, itu termasuk membuat sesuatu berdasarkan haknya, gitu ya. Kaman ta'adda hududallah fa yu'aqabu ya biqadri jarimatihi. Seperti orang yang melanggar aturan Allah maka dihukum sesuai dengan pelanggarannya. Au kaunuhu zalama ya ghairahu fayatlubul mazlum muqabalatahu bil adl. Atau seperti seseorang yang menzalimi pihak lain, maka pihak yang dizalimi memiliki hak untuk meminta penggantian dari kezaliman yang dilakukan secara adil. Nah, jadi ini artinya ilhaqud darar itu, ya ikhwan, dari sisi sumbernya ada dua sebenarnya, ya. Bisa kita katakan ada ilhaqud darar bil batil, ada juga ilhaqud darar bihaq. Nah, kalau untuk yang bil batil inilah yang dimaksud dengan kaidah la darara wa la dirar. Tapi kalau untuk bihaq maka itu termasuk istitsna, ya, atau termasuk taksis, ya, pengkhususan atau pengecualian dari kaidah la darara wa la dirar. Baik, ini aslu al-qaidah wa adillatuha.